Jadi kita keluar nanti jam 5 kurang 20. Ya. Baik. Ya, jadi kita mohon maaf yang online, kita maju 20 menit, jadi selesai nanti jam 5 kurang 20 menit. Caroline Wijaya, Caroline siapa? Oh, sorry. Saya kira dari online. Tadi lupa kasih tahu. Yang lain, aduh. Oke, belum masuk mereka ya. Mungkin cepat ini teorinya. Oke. Oh, dengan dikit ya, saudara. Teorinya cuma bawahnya sih. Ini kan nggak tahu hati ya. Tadi saya udah putuskan tadi, baru Anda minta. Kalau minta sebelumnya sebagai umum. Ya, 20 menit. Waduh, mereka nanti ngomel-ngomel nggak? Tapi ada rekaman nanti bisa mereka. Sorry. Baik, ini kita lanjutkan aja. Sudah ke sesi keempat ini. Oh, ini saudara Alek ya, Mbak ya? Kasih tahu ya. Ya, sesi keempat. Mohon maaf, dimajukan ya. Dimajukan 20 menit. Tanpa istirahat. Jadi tidak ada istirahat ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Ini sudah kelihatan ya. Sudah kelihatan di online. Oke. Kita lanjutkan. Yang kedua, ya. Yang kedua adalah bila Q X, Y sama dengan kosinus dari AX tambah BY. Kalau tadi eksponensial ya, E pangkat AX tambah BY. Atau, ini ada dua trigonometrinya, bisa sin, bisa cos, bisa sin. AX tambah BY. Maka solusi khusus, ya kalau bentuknya ini atau ini, maka solusi khusus adalah ZK, solusi khususnya seper dari F, ya, fungsi dari dx pangkat 2, ya, atau ini begini ya, kurung pangkat 2 nyata, koma dx, koma dy, koma dy kurung kuadrat. Nah, itu lebih ya. Dikali bisa sin AX tambah BY atau cos AX tambah BY. Ya, bisa sin, bisa cos, tergantung. Kemudian, oh ya, di sini ada hubungan yang perlu diingat bahwa dx pangkat 2 itu sama dengan min A kuadrat. Mirip dengan itu. Kalau cos atau sin, masih ingat D kuadrat sama dengan min A kuadrat. Masih ingat? Kalau fungsinya trigonometri cos AX atau cos AX atau sin AX, daerah kanannya, kanan itu yang non homogen kan? Ya, sebelah kanan, maka D kuadrat diskriminan dengan D itu diskriminannya D kuadrat sama dengan min
A kuadrat. Itu datang dari mana? Masih ingat enggak? Bah ya. Ini saya terangkan sedikit ya. Ini. Tadinya kan D dari misalnya tadi sin ya, sin AX. Turunan dari sin AX apa? Cos AX kali AX aksen. A ya kan? Kali A sini. Terus turunan keduanya sin AX berapa? Sama dengan A tadi. Cos diturunkan apa? Min sin AX kali AX aksen. AX aksen A kali A kuadrat. Nah ini kalau kita bikin gini, berarti D kuadrat sama dengan min A kuadrat enggak? Ini dulu yang betul kita pelajari PDE ya. PDE apa nama? Ya ODE, ordinary differential equation yang non homogen. Ya nah. Ini juga berlaku untuk yang cos sama. Turunan cos AX adalah apa? Min sin U kali U aksen. Ya nah. Min sin U kali U aksen. Turunan keduanya apa? Turunan lagi. Min A kali turunan sin apa? Cos AX kali AX aksen. Berarti A kuadrat enggak? Berarti D kuadrat sama dengan A kuadrat. D kuadrat sama dengan min A kuadrat. Sama. Nah, dasar inilah yang dipakai itu DX pangkat 2. Yang tadi kan ini. Nah, lihat sini. DX pangkat 2 dengan min A kuadrat. Ya, identik. Ya, identik bentuknya. Kemudian, yang campuran DX kali DY itu diganti dengan min A kali B. Dia ada minnya ya. DX kuadrat adalah, pada tadi DX dengan A ya. DX sama dengan A, tetapi DX kali DY min AB, kemudian DY kuadrat juga sama. DY kuadrat adalah min B kuadrat. Ini perlu diingat nih. Ya. Yang saya kotakin. Ya, yang ini nih. Perlu diingat. Ya. DX kuadrat sama min A kuadrat, DX DY min AB, pakai min semuanya. DY kuadrat adalah min B kuadrat. Sehingga ini jadinya ZK sama dengan apa? ZK adalah seper F dari apa? Min A kuadrat. Diganti ya, ini min A kuadrat. DX. Ini DX kali DY. Sorry, ini bukan koma. Sorry. Kali ya. DX kali DY. Berarti min AB, min B kuadrat. Ya nak? Kali sin AX tambah B. Ya. Min A kuadrat, min AB, min B kuadrat. Jadi dari sini datangnya. Ya. Yang ketahui. Yang ketiga. Ya. Yang ketiga, bila I, X, Y. Kita sudah masuk belum yang dari online? Belum ya? Bila Q, X, Y sama dengan X pangkat M kali Y pangkat N. Ya, maka solusi khusus ya, kalau bentuk ini. Solusi khusus ZK adalah seper fungsi dari DX, DY kali X pangkat M, Y pangkat N. Nah ini seper fungsi DX, DY dilakukan pembagian. Ya. Di sini dilakukan pembagian. Dibagi ya. Maksudnya 1 dibagi ini di pembagian. Dibagi. Sehingga ya kita, hasil baginya apa? Hasil baginya berbentuk apa? Kalau kita lihat berbentuk
A0 yaitu konstan ya, konstan A0 ditambah A1 ini koefisien ya, kali dx ditambah A2 kali dx kali dy ditambah dan seterusnya. Ini binom ya, binom tahu ya? Binomial ya, binomial ya. Jadi bentuknya binomial. Sudah jelas sampai sini? Oke. Nah, yang keempat, kita teruskan. Ini tadi yang menjelaskan tadi ya. Kita letakkan di atasnya. Yang keempat adalah bila dia ada kemiripan ya, kemiripan antara ODE, ordinary differential equation, dengan partial differential equation. Ini berbentuk eksponensial E pangkat AX tambah BY kali Vx, Y. Ya, fungsi ya. Solusi khususnya apa? Kalau bentuknya gini. Ya, kalau bentuknya gini, maka solusi khusus adalah ZK sama dengan E pangkat AX tambah BY dikali seper fungsi dx tambah A. Sorry, nulisnya enggak benar. Hati-hati ini. Ini dx-nya satu kesatuan tambah A sejajar. Sorry. Dx, A, dy tambah B. Kurung. Kali fungsi dari S. Ini mirip dengan kalau dia berbentuk E pangkat AX. Ya. Ada kan yang di itu? Ya. Di buku saya itu ada ya? Nggak ada ya? Kayaknya ada. Di kalkulus lanjut itu ada yang ode yang bukan parsial ya. PD biasa atau apa ODE, ordinary differential equation ya. Coba Anda lihat nih. Ini ada mirip dengan ini juga. Tapi ini 2 variabel, sana 1 variabel. Itu beda ya. Oke. Kemudian yang kelima apa? Jadi ini adalah ini. Ya, yang kelima untuk persamaan. Ya, untuk persamaan dari order 1 yang berbentuk, halo, siapa ada? Yang berbentuk P min NG, oh ini PMQ, sorry. Ini ada P min M kali Q sama dengan QS, Y. Sehingga ZK adalah, Z khususnya adalah integral Q X C kurang MX, di mana asalnya dari C ini. C sama dengan Y tambah MX. Sehingga C dikurang MX sama dengan Y. Ya, ini asalnya. Paham? Ya, ini teori aja. Nah, baru masuk contoh. Gimana cara kerjanya? Itu kita lihat. Contoh. Ya. Ya. Ya, entar. Yang mana?
Oh, yang ini 4 dan 5. Salah saya. Sorry. Ini 45. Sudah? Baik, kita masuk contoh pertama adalah selesaikan PDE, ya. Selesaikan PDE atau PD parsial differential equation atau PD parsial, ya, dari do pangkat 3Z per do X pangkat 3 dikurang 3 kali do pangkat 3Z. Di atasnya sama tuh ya, do pangkat 3Z. Do X kuadrat kali do Y ditambah 4 kali do pangkat 3Z per do Y pangkat 3 sama dengan eksponensial X tambah 2Y. Jadi A-nya 1, B-nya 2. Ya enggak? Y AX tambah B. E berpangkat AX tambah B. Y. Di soalnya, solusinya gimana? Nah, yang kita cari adalah yang seperti tadi, yang sebelumnya. Ingat enggak? Yang persamaan apa? Auxiliary. Persis kayak tadi. Terjemahkan dulu. Ini terjemahan apa nih? Terjemahannya. Halo? D apa? Dia penyebutnya dx kurung pangkat 3, ya enggak? Dx kurung pangkat 3 dikurang 3 kali apa? Dx kurung pangkat 2 kali dy, ya enggak? Ditambah 4 dy kurung pangkat 3. Kurung siku boleh dikali z, ini yang sama dengan e pangkat x plus 2y. Kalau sama dengan 0 itu namanya apa? PD parsial homogen. Oh, ini non homogen karena ada eksponensial. Kemudian z nggak mungkin 0. Yang 0 itu yang dalam kurung ini. Yang sama dengan 0, kita salin. Ya. Yang pertama, dia ada kedua ya. Yang pertama ini mencari persamaan auxiliary-nya untuk mencari akar-akar dari persamaannya sehingga solusi umumnya bisa kita cari, yaitu persamaan. Kita salin ya. Yang ini yang sama dengan 0. Dx kurung pangkat 3 kurang 3 kali dx kurung pangkat 2 kali dy ditambah 4 kali dy kurung pangkat 3. Ini kali z, boleh gak? Ini sama dengan 0. Ini kita ambil sama dengan 0. Jadi ini non homogen, ini homogen ya. Ini homogen ya. Sama dengan 0. Di mana dx-nya sama dengan m dan enak dan dy-nya sama dengan 1. Ingat enggak tadi? Persamaan auxiliary. Halo? Masih ingat, Saudara? Nah, mari di sini persamaan auxiliary adalah apa? Masuk sini. Diganti dx yang ganti m jadi m pangkat 3 kurang 3 kali m kuadrat kali 1, ya enggak? dy 1 tambah 4 kali dy 1 pangkat 3 sama dengan 0. Ya kan? Ingat yang dalam kurung ini yang sama dengan 0. Z mungkin 0. Sehingga M pangkat 3 kurang 3M kuadrat tambah 4 sama dengan ya. Nah, ini contohnya nih. Pakai apa namanya? Pakai rumus Honor. Ya. Pakai rumus Honor. Masih ingat? Masih ingat mereka ini. Baik,
Karena ini Anda lihat di sini, ini adalah kalau diterjemahkan apa nih? 1M pangkat 3 dikurang 3 kali M kuadrat, di mana M pangkat 1 ini ada kan? Berarti ditambah dengan 0 kali M tambah 4 sama dengan 0. Jelas? Fisika sebenarnya. Apa saya? Ke 3 tahun yang lalu ya. Ya, jelas ini. Nah, ini kosen koefisiennya. Jadi ini 1, min 3, 0, dan 4. Ya. Siapa nama Anda nih? Isi. Ya. Saya lupa. Ya. Ya. Oke. Jadi koefisiennya ini adalah 1, min 3, 0, 4. Ya. Seperti tadi. Ini adalah rumus Horner. Dengan rumus Horner nih. Dengan rumus Horner. Ya, dengan rumus Horner. Terus ini jumlah, sini sisanya harus 0. Kalau tidak sisanya 0, tidak dapat difaktorkan. Terus ini M sama dengan berapa? Nah, 4 itu Anda tahu apa? 4, faktor 4 apa? Faktor 4 adalah plus minus 1, plus minus 2, dan plus minus 4 sendiri, ya enggak? Coba 1 dulu. Kita coba 1 ya. Hasilnya apa nih? Ini 1. 1 kali 1, 1. Jumlahkan, min 2. 1 kali min 2, min 2. Jumlahkan, min 2. Nah, pasti tidak 0. Ya, udah hapus dulu. Hapus ya. Jadi ini tidak mungkin 1, tidak mungkin ya. Nah, sekarang kemungkinan berapa? Coba 2, plus 2. Kita coba plus 2 ya. Kita coba plus 2. 2 ini 1 tetap ya. 2 kali 1, 2. Jumlahkan, min 1. 2 kali min 1, min 2. Jumlahkan, min 2. 2 kali min 2, plus berapa? Min 4. Betul enggak? Jumlahkan, 0. Nah, artinya habis dibagi. Sehingga ini adalah N kurang 2, betul enggak? Ini sama dengan 0 kan N kurang 2. M kurang 2 dikali dengan 1 kali, ini M pangkat 3 bagi M pangkat 1 berapa? M kuadrat sini, min M, min 2. Ya kan? Paham ya? Sehingga ini, atau untuk saya catat dulu nih. Jadi sini M kurang 2, gitu. Ini tadi koefisiennya berapa tadi? 1 min 1, 2 ya. 1 min 1, 2 gitu. Sama dengan 0. Nah, M pangkat 3. M pangkat 3 dibagi M pangkat 1 berapa? M kuadrat. Berarti sini M kuadrat. M pangkat 2. Setelah M pangkat 1 bilangan. Sehingga ini M kurang 2 dikali M kuadrat min M tambah 2 sama dengan 0. Difaktorkan berapa tuh? Halo? Kalau kita faktorkan, hasilnya berapa? Di sini? Oh, ternyata min 1 juga bisa ya. Jadi itu saya ambilnya, ya. Saya langsung 2 meter KTK. Nggak apa-apa, ini beda sama saya, nggak masalah. Tapi hasil akhirnya sama. Ini berapa uraiannya? Coba. Jumlahnya min 1. Hasil kalinya plus 2. Min 2 plus 1. Iya dong. Iya dong. Min 2 tambah jumlahnya. Jumlahnya min 2 tambah 1 min 1. Hasil kali min 2 cocok. Oh, ada salah sudah. Ada salah di sini. Coba. Oh, yang terakhir min 2. Yang terakhir min 2. Sorry. Ya, yang terakhir adalah min 2. Jadi bukan plus 2 tapi min 2 ya. Jadi ini ada salah. Ini min 2. Ya, ini min 2. Betul ya, jadi kalau min 2 ya.
Ya kalau ini min 2 nih. Ini atasnya juga ya salah. Sorry. Oke. Sudah? Berarti ini ada kembar 2. Ini cara menulisnya bisa beda juga ya. Jika ada kembar 2, berarti apa? Berarti ini, nah, berarti sini M1, 2, M2, 2, M3, min 1. Berbeda sendiri ini yang kembar. Yang kembar ini M1, 2 adalah 2. M3-nya sendiri. Jadi ada, nah sehingga kita dapat Z homogen. Jadi kalau dulu Pak, YH ya. Y homogen, sekarang Z homogen. Bedanya tuh, Z itu lambang dari PD parsial. Sama dengan apa? F1, ini F1, ini mau langsung boleh ya. F1, Y tambah, M-nya berapa? 2. 2X ditambah X kali F2 kali Y tambah 2X. Berarti Y tambah 2X-nya sama, kembar 2. Cuma bedanya ini 1, ini X. Itu bedanya. Enak. Ini kembar 2 namanya. Sampai sini. Nah, yang ini sendiri. Tambah F3, Y ditambah M3-nya adalah min 1X, min X. Ini sendiri. Sudah jelas? Itu Z homogennya. Sampai sana cukup jelas? Halo. Ya, yang kembar 2 ini yang kembar 2 ya. Yang kembar 2 ini. Ini sendiri. Ini Z homogennya kita sudah peroleh. Nah, sekarang solusi khusus. Nah, ini yang baru. Kalau yang tadi ini masih mengulangi yang lama, ya kan? Jelas sampai sini? Halo? Oke. Kalau sudah, kita teruskan. Kita mau cari apa? Yang kedua, solusi khusus, ya. Yang kedua, tadi yang pertama kan solusi homogen, ya. Sekarang solusi khusus. Nah, solusi khususnya gimana? Nah, tadi kita salin yang tadi itu, mana yang tadi itu? Yang ini kita salin ya. Tapi yang atas lah, yang ada non homogen bukan homogen ya. Yaitu apa? Dx pangkat 3, enak. Apa tadi? Dx kurung pangkat 3 dikurang. Betul ya? Kurang 3 dx kurung pangkat 2 kali dy ditambah 4 dy pangkat 3 kurung kali z sama dengan eksponensial x plus 2y. Sama ini. Oke? Ya. Nah, tadi kita sudah pelajari kalau eksponensial, ini A-nya berapa sini? Kalau ini A-nya berapa nih? A-nya 1, ini B-nya berapa? 2, ya nak? A-nya 1, B-nya 2 nak? AX tambah BY. Ya nak? AX tambah BY. Sehingga Z sama dengan apa? Oh ya, kita sudah tahu DX sama dengan A ya. Berarti sama dengan 1. Dan DY sama dengan B. Berarti sama dengan 2. Paham ini? Ini tadi ada penentuannya kan? Lihat teorinya tadi. Saya kita lihat teorinya. Mana teorinya? Nah, yang 1. Nomor 1 tadi. Nah, ini nomor 1 tadi kan? DX sama dengan A. Tadi. Yang saya kotakin. DX dengan A, DY dengan B. Ada kan? Ya. Ini tadi. Sehingga ini nih ya. Nah, tinggal ganti aja nih. Kita masukkan. Jadi Z berapa? ZK ya. Z solusi khusus adalah 1 per. Kan gitu kan? DX kurung pangkat 3 kurang 3 kali DX kuadrat kali DY ditambah 4 DY kurung pangkat 3. Ya. Gitu ya. Kali eksponensialnya. Eksponensialnya ini kan seperti ini kali ini. Atau ini di depan juga sama ya. Enak.
Paham dong saya? Z ini sama dengan seper ini kali E berpangkat X tambah 2Y. Paham sampai sini? Halo? Jelas nggak? Udah jelas. Ini. Ini kapus. Ini lebih jelas ya. Ini artinya E pangkat X plus 2Y dibagi ini dijelaskan. Z sama dengan ini E pangkat eksponensial dibagi yang operator D tadi. Nah, ini sama dengan apa? Kalau Anda masukkan ini, ya sama aja sebetulnya ini. Mau begini juga boleh. Ini sama dengan apa? ZK sama dengan apa? Coba dimasukkan. E pangkat E plus Y sama per, itu aja nggak apa-apa. Berapa nih? DX-nya, berapa DX-nya? 1 pangkat 3 dikurang 3 kali 1 pangkat 2, DY-nya 2, ditambah 4 kali 2 pangkat 3. Hasilnya berapa? E pangkat E plus Y per 1 kurang 3, ya enggak? Oke, 3 kali 2, 6 ya. Ini 1 kuadrat, 1 tapi, 1 kuadrat, 1, 3 kali 2, 6. 2 pangkat 3, 8 kali 4 berapa? 32. Jadi hasilnya berapa nih? E pangkat E plus 2Y, 2Y tadi ya. Tiba-tiba menjadi ini. 2Y, ini 2Y. 2Y per berapa nih? 33 kurang 6, 27 ya. Ini kita bisa tulis seper 27 E pangkat X plus 2Y. Inilah solusi khususnya. Ya. Nah, baru Anda jawab di sini. Terakhir, ini penutupnya. Solusi. Solusi PDE atau PD parsial, PDP ya. PD parsialnya. Apa? Bahwa Z sama dengan ZH tambah Z khusus. Ya enggak? ZH homogen tambah Z khusus. Sehingga Z sama dengan apa? Nah, tadi hasilnya apa tadi? Yang itu. Ini ya. Hasilnya apa tadi? F1 Y ditambah itu ya. Y ditambah 2X kembar 2. Y tambah 2X. Karena kembar 2 ada X kali. F2 kali Y tambah 2X. Ini ingat kembar 2. Tambah yang satu berbeda. Ini F3 Y min X. Tambah F3 Y min X. Karena min 1 kali X. Tambah solusi khusus. Khusus ini. Seper 27. Ini sendiri tadi kan. Kali X eksponensial X plus berpangkat X plus 2Y. Ini khusus. Inilah jawaban akhir. Sampai sini jelas. Seperti inilah nanti Anda diuji satu soal minimal ya. Ada keluar gitu. Antara mungkin homogen non homogen ya non homogen. Karena di dalam non homogen pasti ada homogen. Enak. Halo, sampai sini ada pertanyaan? Any question so far? Hah? Online tidak masuk. Online masuk enggak? Ya. Masuk Anda, pertanyaan Anda apa? Alexander? Apakah itu pertanyaan untuk kita? Semua, dua-duanya. Ya, dua-duanya. Sudah jelas belum yang di online? Halo? Oh, nggak ada yang jawab di online? Oke. Nanti dilihat videonya lagi ya. Oke.
Baik. 27. Nah, jadi contoh ini, jadi kalau disuruh nguji, ya paling bisa kasih yang non homogen karena itu merangkap dua-duanya. Di dalam non homogen pasti ada homogen. Kita kan cari solusi homogen dengan persamaan auxiliary tadi kan, sehingga dapatlah solusi ZH-nya, non homogennya. ZH itu homogen, kemudian ZK itu solusi khusus. Jadi Z sama dengan ZH tambah Z khusus. Persis sama dengan ODE juga ya. Y sama dengan YH tambah YK. Atau YP, partikular. Ya. Oke. Contoh berikutnya. Bulat. Yang online ada yang mau tanya? Halo? Halo? Susah kalau tanya online tuh nggak dijawab-jawab. Oke, sekarang nomor berikutnya. Yang ini kan. Sekarang ini. Nomor 2. Contoh 2. Yaitu selesaikan PDE. Apa? Partial differential equation atau PD parsial bahasa Indonesianya. PD parsial. PD kan tahu persamaan diferensial ya. Dari 2 kuadrat Z per do X kuadrat dikurang 7 do kuadrat Z do X do Y ditambah 12 kali do kuadrat Z per do Y kuadrat sama dengan eksponensial X kurang Y. Berarti ini A-nya 1, A-nya 1, B-nya min 1. Benar nggak? A-nya plus 1, B-nya min 1 kan? AX tambah BY. Oke, solusi. Solution. Ini terjemahkan D kuadrat X pangkat 2. Oh, salah. Segitu bisa keliru. Bagusnya DX kurung kuadrat kurang 7 kali DX kali DY. Ya enggak? Tambah 12 kali DY kurung kuadrat. Kurung dikali Z sama dengan E berpangkat X min Y. Ini lengkap ya. Ini non homogen. Nah, sekarang yang pertama kita ambil yang ininya. Sampai sini. Yang belakangnya 0. Belakang 0 jadi homogen ya. DX kurung kuadrat dikurang 7 kali DX kali DY ditambah 12 kali DX EDY pangkat 2 dikali Z sama dengan 0. Jadi ini yang non homogen, 0 itu adalah homogen ya. Nah, persamaan auxiliary-nya apa? Persamaan auxiliary. Di mana nanti diambil apa? DX-nya sama dengan M dan DY-nya sama dengan 1. Beda ya antara Z homogen dengan Z khusus. Ya, nah, persamaan auxiliary-nya apa? Ini diganti M. Ini adalah 0 ya. Z mungkin 0. Berarti ini M kuadrat min 7 kali M. DX-nya 1. DY. DY 1. DX M. DY 1 tambah 12 kali. DY-nya 1 pangkat 2. Sama dengan 0. Ya, diterjemahkan. Sehingga hasilnya M kuadrat kurang 7M tambah 12 sama dengan 0. Difaktorkan. Apa? Pemfaktorannya, penguraiannya. Jumlahnya min 7. Hasil kalinya 1 kali 12 plus 12. Berapa kali berapa? Yang jumlahnya min 7. Yaitu
min 3, dan min 4. Betul nggak? Karena min 3 tambah min 4, min 7, hasil kalinya plus 12. Cocok? Halo? Sehingga M1 adalah 3, M2-nya adalah 4. Jadi ini mempunyai dua akar yang berbeda. Sehingga kita peroleh, apa sini? Z homogennya adalah F1 Y ditambah M1X ditambah F2 kali Y ditambah M2X. Dengan Z homogennya adalah F1 dari Y. Nah, ganti M1-nya 3 ditambah F2 kali Y ditambah M2-nya adalah 4. Nah, ini adalah ZH-nya. Sampai sini jelas? Dilanjutkan solusi khusus. Nah, dua Romawi ya. Oke, satu Romawi tadi solusi homogen. Maka yang berikutnya adalah solusi khusus ya. Solusi yang kedua adalah mencari solusi khusus ya. Yaitu kita salin yang lengkapnya tadi. Mana yang lengkapnya? Yang lengkapnya yang di sebelah solusi ini ya. Yaitu apa? dx kurung kuadrat kurang 7 dx kali dy tambah 12 dy pangkat 2 kurung kali z sama dengan eksponensialnya x pangkat min y. Ya enggak? Betul ya? Oke. Nah, ini artinya A-nya 1, ini apa? B-nya min 1. Berarti dx sama dengan A sama dengan 1. Sama dengan 1. Sama dengan 1. Sedangkan dy sama dengan B sama dengan min 1. Jangan lupa ini. Oke? Sehingga Z berapa Z? Z sama dengan eksponensial. Begitu aja, lebih gampang per. Begitu aja kan? Kali ini dx kurung kuadrat kurang 7 dx kali dy ditambah 12 kali dy kurung kuadrat. Sehingga Z adalah eksponensial salin per. Nah, berapa? dx-nya berapa? dx-nya sama dengan 1 di pangkat 2. Ya enggak? dx 1. 7 kali dx 1. dy-nya min 1. Ditambah 12 kali min 1 kuadrat. Ya enggak? Sama dengan E pangkat X min Y per 1 kuadrat 1. Ini min kali min plus 7. Min 1 pangkat 2 plus kali 12 tambah 12. Hasilnya ini berapa jumlahnya? 8 tambah 20. 1/20. Ya, 1/20 dari E pangkat X min Y. Ini adalah solusi khusus. Sehingga solusi apa? Solusi PDE parsial dan besar atau PD parsial. Jadi jelasnya ini ya. Jadi Anda bingung PDE, PDP. P yang belakang parsial. Itu adalah apa? Z sama dengan Z homogen tambah Z khusus. Sehingga Z sama dengan adalah tadi mana solusi ini ya? Solusi homogennya tadi F1. F1Y tambah 3X ditambah F2 Y tambah 4X. Betul ya? Tadi ini. Ini ya. F1Y tambah 3X tambah F2Y tambah X ditambah solusi khusus ditambah 1/20 E pangkat X min Y. Inilah jawabannya. Sudah jelas? Sampai sini? Halo? Sudah jenuh? Are you boring? Jawab yes or no.
Oke, ya saya ngerti juga. Baik. Ya, kita pelan ya. Karena ini memang sudah kritis waktunya juga ya. Saya shift yang keempat ya, jadi 4 shift. Oke, ini lagi di save lagi deh. Oke. Contoh berikutnya lagi, ada lagi. Wah, ramai. Banyak contohnya. Makin baik contohnya kan makin baik. Tapi ketawa sih. Tapi kalau suka matematik masih penting ya. Kalau nggak suka, waduh repot ya. Oke, kok lama banget. Ini ada selesaikan juga PDE juga masih contohnya. Kita lihat yang ketiga, tadi baru 2 contoh ya. Contoh ketiganya adalah selesaikan PDE atau PD parsial ya. Jadi apa nih? Do pangkat 3Z per do X pangkat 3 dikurang 2 kali do kuadrat Z. Ini do pangkat 3 juga nih. Harus sama harusnya. Do pangkat 3 nih sorry. Do pangkat 3. Ya, mungkin lebih baik kita hapus. Ya, do pangkat 3Z per do X kuadrat kali do Y. Sama dengan 2 kali ya, sama dengan 2 kali E berpangkat 2X tambah 3Y ya. Atau Anda mau coba buat? Lebih baik Anda coba buat daripada diterang lagi udah penuh. Supaya Anda aktif, mau coba? Do you want to do it? Coba. Hah? Bagaimana Saudara Alexander? Ya. Oh gitu. Iya, iya, oke. Baik, solusi gimana? Solusi sama dengan, ini terjemahkan apa nih? Ini adalah DX pangkat 3 dikurang 2 kali, penyebutannya lihat ya. DX pangkat 2 kali DY sama dengan, dikurung dikali Z, jangan lupa dikali Z sama dengan 2 kali E pangkat 2X tambah 3Y. Ini terjemahannya. Nah, kemudian untuk yang pertama adalah yang homogen, artinya luas kanannya 0. Jadi ini adalah DX kurung pangkat 3 dikurang 2 kali DX pangkat 2 kali DY kali Z, ini sama dengan 0. Z tidak mungkin 0, ini yang 0 ya. Nah, ini yang disebut persamaan apa? Aux, ya, persamaan auxiliary. Nah, auxiliary apa? Ini dengan catatan dx-nya sama dengan m dan dy-nya sama dengan 1. Jangan lupa nih. Oke, don't forget it. Jadi berarti sini terjemahkan nih m pangkat 3 kurang 2 kali m kuadrat kali 1. Betul enggak? Sama dengan 0. Z-nya enggak masuk ya. Z tidak masuk. Karena Z kalau 0 selesai udah enggak ada mencari. Sehingga ini keluarkan M-nya, M kuadrat dikeluarkan, tinggallah M-2. Apa artinya kalau M kuadrat 0, berarti M12 sama dengan 0. Enak, M12 sama dengan 0. M3-nya 2. Jadi dia mempunyai 2 akar kembar, 1 beda. Jelas sampai di sana? Oke.
Kalau sudah, baru Anda jawab sini apa? Z homogen adalah, nah, yang angka kembarnya apa Anda tulis ini? F1Y tambah MX, ya M-nya aja, ditambah F2Y tambah MX tambah F3Y tambah M3X. Yang M itu yang ini, yang M itu 0. Jadi Z homogen adalah F1 Y tambah 0X ditambah F2 Y ditambah 0X ditambah F3 Y ditambah M3-nya 2 ya, 2X. Nah, 0X hilang kan? Jadi tinggallah Z homogennya adalah F1 ya. F1 dari Y ditambah, oh ini kembar ya, sorry, ada X di sini ya. Lupa sini. Ada lupa enggak sini? Iya, ada X-nya. Ya, di sini ada X-nya nih. Kalau kembar selalu itu dia naik, makin naik kalau banyak ya. Ya. Jadi di sini ada tambah X kali. Tambah X kali, itu enggak? Tambah X kali F2X, ya, F2X ditambah F3 Y ditambah 2X. Yang terakhir ketiga. Ini yang kembar 2, ini sendiri. Ini yang Z homogen. Oke? Kalau sudah, baru kita lanjutkan dengan yang cara kedua adalah mencari solusi. Apa tuh? Mana? Y ini. Aduh, Pak. Ini Y dalam kurung. Ya kan? Y. Y ya. Sama sama S1, cuma di depannya ada X. Ya, makasih, Fredrik. Ya. Oke. Jadi yang kedua adalah apa? Kita salin DX kurung pangkat 2 dikurang 2 kali DX. Ini pangkat 3 ya. Pangkat 3 dikurung pangkat 2 kali DY sama dengan kali Z sama dengan 2 kali E pangkat 2X tambah 3Y. Oke, ini berapa Z? Z khususnya. Z khususnya 2E pangkat 2X tambah 3Y per, itu aja lah, itu enak ya. DX kurung pangkat 3 kurang 2 DX kuadrat kali DY. Di mana di sini A-nya berapa? A-nya 2, B-nya A-nya 2, B-nya 3. Betul enggak? Di mana DX sama dengan A sama dengan 2 dan DY sama dengan B sama dengan 3. Oke. Jelas di sana? Nah, kita masukkan sini. Jadi ZK khusus, solusi khususnya 2E pangkat 2X tambah 3Y per, nah, DX-nya 2 pangkat 3 kurang 2 kali DX-nya 2 pangkat 2, DY-nya 3. Sehingga hasilnya ini berapa? 2E pangkat 2X plus 3Y per 2 pangkat 3, 8. Ini 8 ke 3, 24. Hasilnya berapa? 2E pangkat 3X per min 16 ya? Betul? Min 16. Oke. Jadi hasilnya adalah min 1/8 E pangkat 2X, sorry. 2X plus 3Y. 2X, ini 2 ya. 2X plus 3Y. Oke, baru jawab sini. Solusi. Solusi PDE atau PD parsial, boleh. Saya ingat. Adalah Z sama dengan
Z homogen tambah Z khusus. Z sama dengan Z homogennya yang di atas tadi apa nih ini F1Y tambah X kali F2Y ya. F1Y tambah X kali F2Y ditambah F3 dari Y ditambah 2X ya. Tuh, 2X. 2X ini 2X ya. Ini kan M3-nya 2. Ditambah solusi khusus nih min 1/8 E berpangkat 2X tambah 3Y. Selesai. Sampai sini jelas? Baik. Kalau jelas, apanya? Cari Z itu gabungan antara solusi homogen. Kalau ruas kanan di 0 kan dapat solusi homogen. Kalau ada sama dengan di kanannya tidak 0, dapat solusi khusus. Nanti Z itu adalah Z homogen tambah Z khusus. Sama dengan PD biasa yang kita pelajari, apa ODE. Ordinary differential equation kan Y sama dengan YH tambah YZ. YH tambah YK atau YP. Y khusus, solusi khusus atau solusi partikular. Ada kata? Dulu di buku yang saya bagi itu. Ada. Itu yang ODE bukan parsial ya. Ada kan? Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Nah, berikutnya kita latihan aja ya. Kecapean dah. Coba lihat 4, 5. Nah, kasih latihan deh ya. Kalau nggak selesai di rumah kerjakan. Udah terlalu banyak latihannya, bosan Anda. Sekarang kita latihan soal. Ya. Lanjutannya dulu ya. Jadi nomor 4 itu sebagai latihannya. Tadi kan sampai nomor 3. Selesaikan PDE atau PD parsial. Mungkin nggak usah pakai nomor ya, itu karena apa? Nanti nomor di bawah. Nomor 4, lanjutannya itu tadi adalah, nah ini sudah diuraikan nih, dx dikurang 2dy kurung pangkat 2 dikali dx ditambah 3 kali ya, ditambah 3 kali dy. Dx ini dx tambah 3 kali dy kali z ini kali gini sama dengan E pangkat 2X tambah Y. Ini sudah diuraikan sendiri sama dia ya, bentuknya ini. Oke? Bisa ya? Kita teruskan. Nomor 5. Boleh saya kasih jawabannya aja, supaya Anda tahu juga. Nomor 4 itu jawabannya adalah solusinya, sekalian supaya jawabnya aja. Z adalah kembar ya, ada kembar. F1Y tambah 2X ditambah X kali F2Y tambah 2X, ini kembar 2. Ditambah yang ketiga, F3 kali Y kurang 3X. Ditambah 1/10 X kuadrat kali E pangkat 2X tambah Y. Nah ini ada S kuadrat ini pasti ada apa? Masih ingat? Terjadi bentuk yang apa? Kembar ya. Mirip-mirip yang
Mirip sama yang tunggal itu yang apa ODI itu ya. Kalau kita lihat mirip. Oke, enggak apa-apa. Ya, coba dulu nanti minggu depan kita bahas ya. Oke, sekarang nomor 5 adalah nomor 5. Jadi kata ini sama, saya enggak ulang lagi ya. Sini juga ini saya uraikan dx pangkat 3 dikurang 7 dx kali dy pangkat 2 dikurangi salah nomor 5 tadi ya. Betul ya. Dx pangkat 3. Nah ini. Maaf, ini ada salah saya. Jalannya tersalin. Oke. Jadi ini soalnya dalam itu apa? Do pangkat 3 Z per do X pangkat 3, ya terjemahkan kurang 7 do pangkat 3 Z per do X kali do Y pangkat 2 dikurangi 6 kali do pangkat 3 Z per do Y pangkat 3. Sama dengan sin. Nah, ini pakai sin nih. X tambah do Y. Coba dilihat tadi ada syaratnya. Dx kuadrat. Dx kuadrat sama dengan min A kuadrat. Ini apa tadi? Dx kali dy min AB. Ini enggak? Dy-nya B. Di syarat yang belum teorinya. Ya. Oke. Habis. Hanya 2 aja. Ya, 2 latihan dulu ya. Yang Anda coba silakan. Soalnya tambah jenuh lagi. Ya. Ya pasti nomor 4 bisa ya. Tapi nomor 5 ya itu yang trigonometri. Yang pakai operator D juga. Banyak juga ya. Polinom. Oh ya, tanggal 30. Ya nanti 30. Tanggal 30 November ini tanggal seminggu itu ada masa ya, masa ini. Minggu itu ya. Itu ya. Ada kampus tapi ada kegiatan di sini. Apa itu? Apa masyarakat? Nah, nanti saya mau itu bentrok. Oke, coba dibuat latihan ini. Yang paling nomor 4 pasti bisa, kecuali nomor 5. Nomor 5 itu harus kita lihat teorinya yang sebelumnya, yang di atas ya, teori. Lalu sin dan cos gimana?
Ya, kita latihan ya. Kerjaan dulu. Coba. Oh, yang sin itu ya bagi berekor. Ya, bagi berekor. Seper dari, berarti bagi rekor tahu? Bagi fungsi ya. Bagi berekornya bukan angka tapi fungsi. Masih ingat ada dulu yang bentuk. Jadi ada kemiripan juga dengan yang ODI ya. Bagi berekor. Tapi ini dalam DX, DY. Ya. Bagi berekornya. Hasil baginya. Itu namanya apa? Pengayaan apa? Enrichment ya. Pengayaan. Oh ya, hasilnya belum nomor 5 ya. Nomor 5 hasilnya 76 sin E plus Y. Hasilnya ZK. Jadi nomor 5 tuh solusinya. Saya lupa tulis solusinya. Z sama dengan. Ini bisa terbalik-balik ya. F1 Y min X. F2 Y kurang 2X. Tambah F3 Y tambah 3X. Tambah 3X. Dikurang 1/75 kosinus X tambah 2Y. Ya, ini jawabannya ya. Itu yang nanti. Kalau nggak bisa ada apa-apa, nanti minggu depan kita bahas. Kita latihan dulu ya. Jadi sambil saya coba absen, belum bisa ya. Absennya biasanya belum bisa. Belum bisa. Apa? Coba kita lihat. Coba.
Dan ya kita latihan masalahnya sekarang kan. Jadi sambil itu saya coba. Ini yang terakhir. Yang udah ada siapa ya? Udah semua ya. Jadi materi yang terakhir ini adalah penyelesaian dari PD parsial non homogen baru bentuk yang eksponensial ya, dalam bentuk eksponensial. Berarti Q X, Y-nya sama dengan eksponensial berpangkat AX plus BY. Contoh soal plus soal latihan ya. Ini sih banyak lagi deh, ya. Tapi nggak apa-apa lah. Kayaknya hang. Coba tuh mungkin. Coba. Kalau yang SIM itu nanti mau dari sektor dari fungsi ada DX kontak berapa itu dibagi rekor satu bagi itu. Jadi hasilnya dalam ada DX, DY itu digantilah nilainya dengan tadi DX dengan A sama dengan apa, DY dengan B apa. Ini apa mau B? Tadi ini dulu hasil sembilan vaksin. Beda. Tadi jawabannya belum ketinggalan deh.
Saya nggak bisa, ya. Belum bisa, belum waktunya. Jadi paling 4:30 mungkin ya. 4:30 baru bisa dia. Jadi gimana? Tengok. Ya, gimana? Gimana ini? Ya kan? Waktu Anda ini terjemahannya apa? Oh, ini sudah terjemahan nih. Yang ini. Yang masuk nomor 4 atau nomor 5? Nomor 4 sudah terjemahkan ini. Ini udah enggak pakai do itu kan. Yang nomor 5 kan ada do-nya. Kalau nomor 5 ini kan yang dilihat penyebutnya kan. Jadi do X kurung pangkat 3 ditambah min 7. Min 7 kali do X kali do Y pangkat 2 dikurang 6 kali do Y pangkat 3 kurung kali Z kali sama dengan sin ini. X tambah do X. Tapi ini sudah terjadi. Kalau sudah terjadi ini sudah. Nanti pesan auxiliary-nya kan ini kan apa PD homogen ini 0. Ini 0 ya, ganti 0. Ya. Nanti ini Z sama dengan 0, terus yang bersama auxiliary-nya ini ganti ini. M apa ini salin sama dengan apa M dikurang 2 kali 1 kurung kuadrat kali M tambah astaga. Sudah jelas, Pak Erik? Kalau nomor 5 harus diterjemahkan tadi itu ya. Ini soal aslinya satu Romawi kita ambil ini homogen ini jadi nol. Kalau yang kedua lengkap seperti ini. Tujuan dari homogen itu dari ZH, Z homogen. Kalau yang lengkapnya adalah Z khusus, solusi khusus. Ya, gimana?
Pertama persamaan auxiliary. Sudah dapat kan M1, M2, M3-nya misalnya saudara dapat dari ZH. Z homogen adalah F1 dalam kurung Y tambah M1X. Ada kembar nggak? Ada yang kembar nggak M-nya? Ada. Kalau ada kembar, ingat pakai X di depannya satu kan. Jadi F1 dalam kurung Y. Y dikurang ya. Y ditambah M1X tambah X kali F2 dalam kurung Y tambah M2. Atau MX lah. Kalau kembar tuh MM aja pakai. Y tambah MX, Y tambah MX sama dia. Cuman di depannya 1X ya. Nah yang ketiga baru mungkin F3 kali Y tambah M3X. Ya. 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 Pak, nama saya tadi kedengeran nggak ya? Ya. Oh, enggak, Oh, Pak. Kalau absen itu kadang mic saya kadang bermasalah. Jadi kalau nggak kejawab mungkin saya jawab pakai chat ya, Pak. oh gitu. Kadang-kadang Tadi gitu udah kadang-kadang. ini apa tadi ya hadir sih. Semuanya Makasih ya, hadir. Pak. Ya. Jadi semuanya hadir. Nama Anda siapa? Halo? Eli, Halo? Eli, Pak, Hah? Eli. Elizabeth. Sherin. Eli, Pak. Nah, itu tuh Eli, nomor 5. Nomor 5. Oh, Elizabeth. Iya, Ya. iya, makasih Ya. ya, Pak. Ya. Kita sampai jam ini loh, yang bagi online, kita sampai jam 4.40. Artinya jam 5 kurang 20 menit. Karena tadi kita enggak istirahat. Kita lanjutkan langsung. Halo? Jadi kita berhenti di jam 4:40. Ya. Jadi jam 5 kurang 20 menit lah. Kita sudah selesai ya. Karena lagi latihan ya. Kerjakan latihannya. Saya mau cek dulu ini. Masih belum. Coba deh. Baru yang tipe yang keduanya harus apa? Yang keduanya menggunakan yang lengkap tadi, soal yang lengkap salin lengkap itu. Kemudian berapa ZK-nya langsung E pangkat AX tambah BY tadi per yang DX pangkat 3 segala macam. Ya. Nah, dengan memasukkan apa? DX-nya sama dengan A kecil, berapa nilainya? Kemudian DY-nya sama dengan B kecil, berapa nilainya? Dari AX tambah BY. E pangkat AX tambah BY. A dan B-nya ambil dari sana. Yang di online sudah coba kerjakan? Halo? Elizabeth, sudah kerjakan?
Iya, sorry Pak. Halo, halo. Ya, Iya Eh, Pak. Anda sudah coba kerjakan? Itu tuh dari yang Bapak tunjukkan kan? Ya. Iya. Terus sampai berhalangan kenapa ya? Yang izin tadi atau yang memang berhalangan gitu? Iya, saya izin Pak. Oh, izin. Tapi minggu depan bisa kan masuk? Bisa Pak. Ya, silakan, nggak apa-apa. Oke, ini absennya belum bisa juga ya. Kita coba yang ini. Eh, untuk sorry, nggak absen. Jadi nanti baca teorinya juga untuk sin, untuk ada yang polinom beda lagi, ya. Ikuti eksponensial bagaimana kalau sin dan cos apa ax tambah b, bagaimana kemudian ada polinom bagaimana, ya kan? Gimana? 31. 31. Ini saya 31. Ya, modelnya jadi nomor Pak tadi ya kalau pembicaranya ini tinggal kita isi ya kan. Dx-nya berapa? Ya, di mana dx ya. Dx-nya sama dengan A, dari E pangkat AX tambah BY, A-nya 2, B-nya 3. Jadi dx sama dengan A sama dengan 2, dy sama dengan B sama dengan 3. Nah, tinggal masukkan aja. Hasil terakhirnya min 1/8 E pangkat 2X tambah 3Y. Ya. Udah full. Ya. Ada yang mau tanya dari yang online? Halo? Cocok jawabannya? Patrick? Apa belajar ini? Yang ini ya. Mutiara enggak? Coba ngomong. Mana saudari Mutiara? Bingung di mana?
Bapak jangan Bapak yang tangis, Bapak udah capek. Mengangkat sumber Bapak. Jadi nanti. Bukannya aku yang boleh jawab. Kamu juga ngerti. Iya sih, karena aku ngerti. Di sini aku ngerti. Tanya Alex. Kenapa? You know, experience. Gimana? Dari mana? Sebentar. Anda masih ingat kalau di yang PD biasa itu ada yang modelnya integral dari X pangkat 1 dx. Ya, ada modelnya kalau karena di akarnya itu ada akar kembar ya. Ada akar kembar. Karena dia punya akar kembar, ya kan? Maka dalam penyelesaiannya itu kan terjadi kan dulu punya ada kalau akar kembar mesti ada x kuadratnya. Tambah 3 pasti ada x pangkat 3-nya kan gitu kan? Itu maksudnya. Enggak, bukan ditambahin, ada hitungannya. Ya, bukan tambah-tambah gitu aja. Bukan disulap ya. Tapi harus dihitung ya. Mana coba lihat. Coba ingat pas gue yang diambil. Nah ini yang nggak boleh. Kalau ini kan kalau kemudian nol nggak boleh, kemudian ini dikeluarkan sendiri. Kemudian dia ingat nggak seperti itu boleh pakai rumus apa? Nah, seperti di apa itu yang integral ada Nggak apa-apa, saya terangkan di sini. Ya, duduk, saya terangkan. Jadi kalau ada yang, halo, Anda masih ingat nggak kalau ada D, hasilnya seper D gitu, seper D alfa, dulu ingat nggak? Dari apa misalnya ini? E pangkat AX, masih ingat nggak? Ini yang tunggal ya. Ini sama dengan apa? Masih ingat nggak? Rumusnya seperti apa? Ini kalau dimasukkan nanti D-nya ini dimasukkan, misalnya alfa kurang alfa 0, super 0 tak terdefinisi kan? Maka ini dijadikan bentuk seper D itu adalah D pangkat min alfa pangkat min 1 ya kan? Dari E pangkat AX ya nak? Kemudian ini menjadi D inverse gitu kan? E pangkat AX-nya letak di depan, itu D pangkat min 1 dari 1, ingat aduh. Sehingga ini menjadi E pangkat AX integral 1 dx. Hasilnya E pangkat AX kali X. Kalau ini ada yang sama 1. Ya, maksudnya ada 2 ya. Kalau yang pangkat 2, maka terjadi di sini S kuadrat. Jadi ini kayak mengulangi apa yang pernah Anda pelajari yang di ODE, ordinary differential equation. Di sini partial differential equation, ya, mirip. Jadi modelnya gitu, ya, modelnya. Ada integral ini. Kalau di sini ada X-nya, nah itu terjadi seperti itu. Jadi eksponensialnya letak di depan. Jadi kalau Anda itu AX tambah B ya. Mungkin di sini jadinya apa dx ini min apa gini dy sini ya. Terus sini ada E pangkat AX tambah B, BY.
Ya kan? Ada nggak bentuk gini ketumpah gitu? Nah, pastinya arah mirip ini hanya yang satu tunggal, satu plural. Majemuk ini majemuknya. Ya. Jadi arahnya ke situ. Oke. Coba dulu nggak apa-apa, minggu depan kita bahas lagi ya, lengkap. Oke. Atau bahan yang saya tahun yang lalu ya saya kasih antar juga lah supaya Anda bandingkan. Ya. Memang sedikit ada beda-beda kadang-kadang letak posisi ya. Ya, nggak masalah. Oke. Waktu kita masih ada berapa? 10 menit lagi, 9 menit. Saya absen dulu. Season lock-nya belum deh. Season lock. Nah, sudah absennya udah semuanya hijau semua. Oke. Apa ini saya kirim ke Anda aja yang ini ya. Ini saya kirim. Kirim. Ya. Iya ya. Kapan itu? Saya lupa. Ada buku di perpus, buku di binus gitu, buku binus. Oh ya. Terus saya buka, ternyata ada bapak. Buku itu buku apa? Nggak tahu, kayak misalnya 40 tahun binus. Oh ya. Itu tahun berapa sih juga lupa datanya. Saya mau kirim ini dulu. Ya, saya kirim filenya sekarang ini. Tutup. Ya, dikirim
Tunggu. Bagus tidak. Ya ini sudah saya kirim ya ke kelas 3.